Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya. Ini teman-teman Senin Legi gitu. Teman-teman Senin Legi yang masih menanyakan juga ya tentang yang namanya kalacakra itu tadi ya teman-teman ya. Senin Legi adalah titisan Syekh Subakir gitu ya teman-teman. Itu titisan dari Syekh Subakir. Nah ini teman-temannya. Itu kalau menurut Primbon dalam catatan Primbon Jawa ya teman-teman ya. Dalam catatan Primbon Jawa itu ada 5 weton. 5 weton yang menjadi titisannya Syekh Subakir gitu ya teman-teman. Dan 5 weton di sini yang pertama adalah Senin Legi. Dan yang kedua adalah Rabu Pahing ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu Sabtu Kliwon. Dan yang keempat Jumat Kliwon. Dan yang kelima itu Jumat Wage. Itu teman-teman. Jadi ada 5 weton ya teman-teman. 5 weton. Ini di dalam catatan para leluhur Jawa gitu teman-teman ya. Ada 5 weton yang menjadi titisan Syekh Subakir itu teman-teman. Kenapa kok Senin Legi itu menjadi titisan? Menjadi titisan Syekh Subakir. Karena Senin Legi itu memiliki aura berwarna putih. Yang melambangkan itu ketulusan, kejujuran, kepolosan, keikhlasan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kelembutan hati. Itu teman-teman. Nah lalu bagaimana? Bagaimana itu cara mendapatkan kalacakra? Bagaimana Senin Legi itu mengaktifkannya kalacakra itu tadi teman-teman ya. Jadi Senin Legi itu tidak perlu melakukan tirakat untuk kalacakra yang secara khusus ya teman-teman ya. Itu jika Senin Legi itu setidaknya itu mengamalkan atau membaca saja ya teman-teman ya. Membaca kalacakra gitu teman-teman. Membaca kalacakra. Itu dibaca kapan saja teman-teman itu punya waktu yang senggang itu, ataukah pas waktu tiba wetonnya atau tiba waktu setelah weton itu ya teman-teman, atau melakukan seperti kayak puasa ya teman-teman ya, itu seperti puasa weton itu ya teman-teman ya. Jadi kalacakranya itu dibaca sebanyak 9 kali itu teman-teman. Dan kalacakra ini tidak perlu dites teman-teman ya. Tidak perlu dites. Ya mungkin kalau weton-weton lainnya itu perlu ada pengetesan ya. Selain 5 weton ini, jika ingin menguasai kalacakra itu maka harus melakukan pengetesan gitu ya teman. Karena apa? Amalan 5 weton ini, selain 5 weton ini maksudnya. Selain 5 weton ini, jika ingin mengetahui atau jika ingin mengamalkan, menguasai kalacakra, maka harus mengikuti tata cara yang sudah ditentukan gitu ya teman-teman ya. Ini bagi weton-weton lainnya. Dan di sini tidak ada tanda-tanda bahwa kalacakra itu aktif gitu ya teman-teman. Ini bagi weton-weton lainnya selain 5 weton tadi teman-teman. Dan itu ada perlu pengetesan. Adanya sebuah pengetesan ini untuk weton-weton yang lainnya. Namun yang di sini yang saya bahas yang saya sampaikan itu hanya tentang Senin Legi ya teman-teman ya. Kalau untuk Senin Legi ini memang sudah aktif secara otomatis atau aktif secara alami. Yang perlu dilakukan oleh Senin Legi itu membacanya saja, membaca mantranya saja, atau membaca hidungnya, atau membaca doanya kalacakra ya teman-teman ya. Itu dibaca sebanyak 9 kali.
Itu dengan bacaan-bacaan ya maroja, ya maroja jaromaya, ya maroni ni romaya, ya midusa, ya midusa sadumia, ya miduro, ya miduro dumia, ya siapa, ya siapa, fa ya siya, ya si, ya ro, ya siya, ro, ya siya, ya dayuni, ya dayuni ni udaya, ya Yuda, ya Yuda ya. Jadi seperti itu kalimatnya ya teman-teman ya. Untuk kala cakra itu Senin Legi itu cukup membacanya aja sebanyak 9 kali. Itu teman-teman ya. Boleh dibaca setiap hari itu teman-teman ya. Atau boleh dibaca setiap weton, setiap hari wetonnya tiba itu ya teman-teman ya. Atau boleh juga dibaca kapan saja waktunya sempat, waktu yang sempat untuk membaca kala cakra. Dan sekali lagi ini tidak perlu adanya sebuah pengetesan. Ini khusus untuk 5 weton itu tadi. Yang pertama itu Senin Legi, kemudian Rabu Pahing, kemudian itu Sabtu Kliwon, kemudian yang ketiga itu, yang keempat itu Jumat Kliwon, dan yang kelima itu Jumat Wage ya teman-teman ya. Itu ada 5, yang namanya 5 weton kala cakra ini tidak perlu adanya pengetesan. Itu teman-teman. Jika kelima weton ini sering sekali disakiti, sering sekali dizolimi, maka disitulah tandanya kala cakra itu aktif. Itu teman-teman. Itulah tandanya kala cakra aktif jika kelima weton ini sering dizolimi, sering disakiti gitu ya teman-teman ya. Disitulah tanda-tandanya kala cakra ini aktif. Itu yang bisa dipahami secara mudah, itu seperti itu. Dan ini ada seorang Senin Legi ya teman-teman ya. Seorang Senin Legi ini kan sudah dijelaskan bahwa kala cakranya ini memang sudah aktif ya teman-teman ya. Karena ingin membuktikan bahwa aktif atau tidak. Ini ada cerita yang datangnya itu dari Jakarta ya teman-teman ya. Yang datangnya itu dari Jakarta. Keluarga dari teman Senin Legi ini menceritakan kepada saya, dia ingin mengetes yang namanya kala cakra yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam tubuhnya gitu ya. Nah pada hari itulah dia mendatangi sebuah rel kereta api ya teman-teman ya. Mendatangi rel kereta api, kemudian dia itu berbaring di rel kereta api menunggu kereta api yang akan lewat. Itu teman-teman ya. Karena ingin mengetes gitu ya teman-teman ya. Ketika ketika kereta api itu sudah datang dan mendekat dan menghantamnya, maka Senin Legi itu pun hancur badannya teman-teman. Tertindas yang namanya kereta api itu tadi. Itu teman-teman. Jadi tidak ada perlu yang namanya pengetesan untuk Senin Legi gitu. Itu ya teman-temannya. Karena kalau dites itu tidak akan aktif teman-teman, tidak akan mau bekerja. Karena nanti kalau sering dites itu biasanya sering dijadikan permainan. Itu ya teman-teman, sering dijadikan percobaan. Dan ketika ada datang bahaya yang menyerangnya, ya maka kala cakranya ini pun akan hilang gitu, tidak akan melindunginya gitu. Karena seringnya dites itu teman-teman. Itu. Nah bagi yang weton-weton lainnya, jika yang sudah menguasai secara benar, nah itu ada sebuah pengetesan gitu ya.
Biasanya kalacakra kalau yang sudah diisikan, kalau yang sudah sudah bertirakat, itu biasanya ada sebuah penebasan teman-teman ya. Untuk pengetesan itu biasanya dengan menggunakan ilmu-ilmu gaib, dengan serangan-serangan teluh gitu ya teman-teman ya, atau dengan tebasan-tebasan senjata tajam. Itu biasanya kalau yang namanya menguasai atau mempelajari dengan melakukan tirakat-tirakat gitu ya teman-teman ya. Seperti itu biasanya. Nah ini, walaupun Senin Legi ini ketika ditebas dengan menggunakan senjata tajam, ya akan tetap mengenai tubuhnya teman-teman, akan tetap mengenai kulitnya gitu. Itu teman-teman ya. Karena di sini yang namanya kalacakra itu tidak seperti itu, bukan yang namanya kekebalan, bukan teman-teman ya, bukan kekebalan untuk serangan-serangan yang model seperti itu atau serangan-serangan fisik. Karena di sini intinya yang namanya kalacakra itu adalah untuk serangan-serangan gaib gitu ya teman-teman ya, serangan-serangan gaib. Baik yang dikirimkan oleh manusia itu sendiri maupun ulah dari bangsa-bangsa gaib. Itu teman-teman. Jadi cukup dibaca saja ya untuk teman-teman Senin Legi, itu kalacakranya cukup dibaca 9 kali saja. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya tentang itu tadi. Tentang kalacakra itu tadi yang Senin Legi titisan Syekh Subakir gitu ya. Syekh Subakir ini adalah seorang syekh gitu ya. Seorang ulama itu ya teman-teman ya. Ini yang ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa makhluk halus gitu ya teman-teman ya. Ini. Dan Syekh Subakir inilah yang mampu menyeimbangkan antara alam gaib dengan alam nyata ini. Atau yang dinamakan bumi semesta ini ya teman-teman ya. Itu yang namanya Syekh Subakir. Atau yang dikenal sebagai ahli pertumbalan. Itu teman-temannya itu kalau Syekh Subakir. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang yang namanya titisan Syekh Subakir itu teman-teman ya. Jadi ada 5 weton ya teman-teman ya. Di antaranya yang pertama adalah Senin Legi. Itu teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.